Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makli Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin roti goreng yang ditaburi dengan wijen hitam. Isian dari roti goreng ini sangat enak, ada ayam dan sayuran. Tekstur rotinya garing di luar dan lembut di dalam. Ikutin videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita bikin isiannya dulu. Kita blender dulu bumbunya, ada bawang merah 7 siung, bawang putih 4 siung. Blender sampai halus. Kalau sudah halus, lalu kita tumis dengan minyak secukupnya. Tumis bumbu sampai matang dan harum, lalu masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Masak sebentar, lalu masukkan ayam yang sudah saya rebus dan saya suir-suir seberat 200 gram. Masukkan juga wortel yang sudah dipotong kecil-kecil seberat 150 gram. Dan saya tambahkan juga buncis 100 gram yang sudah saya potong kecil-kecil. Tambahkan air sekitar 250 ml. Dan tambahkan juga garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan merica bubuk setengah sendok teh. Lalu masak sampai sayurannya menjadi empuk dan airnya menyusut. Kalau kentang, wortel dan buncisnya sudah empuk, bisa kita tambahkan larutan maizena. Larutan maizena ini saya pakai 2 sendok makan tepung maizena ditambah 100 ml air. Tambahkan juga kecap 1 sendok makan. Kalau isiannya sudah kental dan matang, kita tambahkan daun seledri yang sudah diiris cukupnya. Aduk-aduk sebentar lalu matikan api kompornya. Lanjut kita bikin rotinya. Bahan-bahannya ada tepung terigu protein tinggi 250 gram, ragi instan 1 sendok teh, gula pasir 30 gram. Aduk-aduk dulu bahan keringnya, lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Kalau telurnya sudah tercampur, kita masukkan susu cair dingin 125 ml. Nah, di sini saya mengaduk adonannya menggunakan mixer. Kalau yang tidak punya mixer, bisa menguleninya menggunakan tangan. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis, bisa kita masukkan margarin seberat 40 gram. Dan juga garam setengah sendok teh. Kita aduk-aduk lagi sampai adonannya benar-benar tercampur dan kalis. Kalau adonannya sudah benar-benar kalis dan teksturnya lembut dan tidak bergerindil, bisa kita matikan mixernya. Nah, ini teksturnya sudah benar-benar kalis, lembut dan halus. Kita bulatkan, lalu kita diamkan sekitar 40 menit atau mengembang 2 kali lipat. Nah, ini saya sudah istirahatkan sekitar 40 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kita kempiskan biar gas-gas yang ada di dalamnya terbuang. Lalu kita timbang sekitar 30 gram atau sesuai selera masing-masing. Kalau adonannya semua sudah ditimbang, lalu kita bulatkan dengan cara seperti di video, bisa dibulatkan menggunakan telapak tangan ataupun di meja kerja. Kalau semua sudah dibulatkan, kita tata sesuai urutan pertama kali dibulatkan. Jangan lupa adonan ditutup dengan kain serbet biar tidak kering. Lalu kita ambil adonan yang pertama kita bulatkan, kemudian kita pipihkan pinggirannya, biarkan di tengahnya agak tebal. Memipihkannya bisa menggunakan tangan atau menggunakan rolling pin. Kalau sudah pipih, bisa kita masukkan isiannya. Untuk isiannya bisa pakai 1 sendok teh ataupun lebih. Pokoknya sesuai selera aja ya, Mam. Kalau isiannya sudah diisi, lalu kita tutup dan kita tekan-tekan, pastikan ketika digoreng nanti dia tidak terbuka. Bisa dilihat caranya di video ya, Mam. Memipihkan adonannya bisa juga tidak memakai rolling pin, jadi cukup kita tekan-tekan saja pinggirannya, biarkan tengahnya agak tebal, lalu isi dengan isiannya.
Nah, kalau semua sudah kita isi dan kita bulatkan, lalu kita istirahatkan sekitar 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit. Kita siapkan tepung panir secukupnya dan saya tambahkan 3 sendok makan wijen hitam. Campurkan wijen hitam dan panir lalu aduk-aduk. Untuk pencelupnya saya pakai putih telur. Putih telur ini sisa dari kita membuat adonan. Karena kan tadi yang adonan roti kita pakai kuningnya aja. Nah, putihnya kita bisa gunakan untuk bahan pencelupnya. Kita ambil satu adonan, kita celupkan ke putih telur, lalu kita balurin ke tepung panir. Pada tahap ini kita sudah panaskan minyak secukupnya dengan api kecil. Nah, ini bisa dilihat ada wijen yang jarang-jarang. Bisa kita celupkan lagi ke putih telur, lalu kita taburi lagi dengan tepung panir. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan adonannya. Nah, untuk gorengan yang pertama ini, yaitu adonan yang pertama kali kita kerjakan. Karena ini adonannya sudah benar-benar mengembang dengan sempurna. Karena penggorengan yang saya pakai ini lumayan lebar, jadi bisa masuk 6 buah. Menggorengnya tidak perlu dibolak-balik. Jadi kalau sudah satu sisi berwarna coklat, bisa kita balik. Tujuannya agar tidak banyak menyerap minyak. Nah, ini sisi bawahnya sudah coklat, bisa kita balik. Biasanya kan roti goreng itu polosan aja. Nah, kalau dikasih biji wijen hitam ini lebih menarik dan lebih cantik. Oh ya, tepung panir yang saya pakai ini tepung roti yang agak berbentuk besar, lalu saya blender. Nah, ini sudah mulai coklat, bisa kita angkat. Kalau mau lebih coklat lagi nggak apa-apa, terserah aja. Lanjut, kita goreng sisa adonannya. Silakan mencoba ya, Mam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.